Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Nanti kalian jawab ya. Kelas 5 mana suaranya? Iya. Lihat kanan dan kirinya. Iya. Adakah kursi tak berpunya? Semua. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang tidak sekolah, semuanya sekolah. Nah, Bapak sekaligus mau memberitahuan kepada kalian bahwa sekarang ini kan cuacanya sedang tidak baik, sedang tidak mendukung. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi Bapak titip pesan kepada kalian untuk menjaga kesehatan. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, silahkan dipimpin oleh Ketua Kelas Lutfi. Silahkan Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Nah, sebelum belajar kita menyanyikan dulu lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nanti kalian ikuti bareng-bareng ya. Sekarang berdiri semuanya. Berdiri. Ikuti ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa dan bahasa kita bela bersama. Oke, boleh duduk kembali. Nah, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kesiapan belajar kalian. Nanti kalian jawab ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Ya.
Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan semangat. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Nah, siap. Terima kasih. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Sebelumnya, Bapak akan perlihatkan dulu hasil kesepakatan kelas kita sebelumnya. Nah, ini dia kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas menerapkan budaya positif. Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, ya, yang keempat. Ya, yang kelima. Ya, terus yang keenam. Kebaikan bersama. Yang ketujuh. Kedelapan. Yang kesembilan. Yang terakhir. Ya, jika tidak masuk harus membawa surat izin. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Ini harus dilaksanakan oleh kalian dari mulai masuk sekolah sampai nanti beres sekolah atau pulang sekolah. Bentar ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Masih ingat tidak? Masih ingat materi sebelumnya, materi yang Bapak ajarkan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Apa saja? Sifat-sifat cahaya. Terus? Sifat-sifat bunyi, apalagi? Gangguan penglihatan. Woi, luar biasa, masih ingat ternyata ya. Nah, sekarang coba Bapak sekarang akan mengajarkan tentang rantai makanan. Tapi sebelumnya, kalian tadi sebelum berangkat sekolah makan dulu atau sarapan dulu tidak? Sarapan. Terus kalau pulang sekolah kalian suka makan siang tidak? Suka makan. Apa gunanya makan dan sarapan? Untuk mendapatkan energi. Terus apa lagi? Agar konsentrasi. Terus apa lagi? Agar sehat. Nah, makanan sangat diperlukan oleh makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia untuk mendapatkan energi. Nah, tumbuhan dan hewan memerlukan makanan tidak? Perlu. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Terus berkembang biak juga. Nah, cuman bedanya begini. Kalau kita makan nasi, nah kalau hewan ada urutan-urutannya nanti ya dijelaskan. Hewan juga, hewan dan tumbuhan itu adalah sumber energi bagi hewan yang lainnya. Nah, sebelumnya coba sekarang kita sebelum masuk ke dalam materi, kita tepuk konsentrasi dulu. Masih ingat tepuk konsentrasi? Coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tujuan. Aku. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Ya. Guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, karena kalian sudah siap untuk mendapatkan materi pada hari ini, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran. Ini dia tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Nah, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video. Kalian lihat, nah nanti tentukan hubungan antar makhluk hidupnya. Yang kedua, dengan menggunakan diagram rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis
peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Nanti Bapak akan menyajikan lagi diagram rantai makanan. Kalian analisis peran setiap makhluk hidupnya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan susunan yang tepat. Nah, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dikasih tugas, kalian dikasih tugas untuk membuat rantai makanan ekosistem sawah. Nah, sekarang Bapak langsung ke video. Kalian lihat videonya, perhatikan, nanti Bapak akan bertanya tentang isi video. Nah, sudah ya. Dari video yang telah kalian lihat barusan, apa? Coba isi videonya. Apa yang kalian lihat tadi dari videonya? Tikus makan padi. Terus apa lagi? Ular makan tikus. Apa lagi? Elang makan ular. Terus? Ular makan tikus. Elang makan ular. Yang terakhir ini elangnya mati. Nah, dari tayangan tersebut itu adalah contoh rantai makanan. Dimulai dari padinya dimakan oleh tikus. Kemudian tikus adalah sumber makanan bagi ular. Ularnya dimakan lagi oleh elang. Elangnya karena tidak ada yang memakan, elangnya mati, atau karena sakit, karena bertarung dengan predator lain mati. Nah, nanti di elangnya akan diuraikan oleh dekomposer. Apa yang terjadi jika makhluk hidup yang ada dalam satu rantai makanan mati? Contohnya ular. Ular tadi kan ya, ular kan makan tikus. Ternyata seluruh ular mati. Apa yang terjadi dengan tikus? Tikusnya bakal bagaimana? Ularnya mati. Jadi tikusnya seperti apa? Berkembang biak dengan pesat. Kalau tikusnya berkembang biak dengan pesat, nantinya petani akan kerepotan, akan gagal panen karena padi-padinya dimakan oleh tikus. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Jangan berburu elang, terus ularnya kita buru, jangan, supaya rantai makannya tetap seimbang. Terus lagi, sampai sini paham? Paham. Nah, biar lebih paham lagi, Bapak akan memberikan materi. Nah, ini dia materi. Materi kali ini IPAS harmoni dalam ekosistem rantai makanan. Rantai makanan. Apa yang dinamakan rantai makanan? Rantai makanan adalah
hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi. Jadi peristiwa makan dimakan ini tidak maksudnya untuk mendapatkan energi, ada tujuannya. Pada rantai makanan, makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada sebagai konsumen, ada juga sebagai pengurai. Jadi semuanya punya peranan masing-masing dalam suatu rantai makanan. Selanjutnya, tadi ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Mereka bisa mengolah makanannya melalui proses fotosintesis. Nah, ini satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi tidak memakan hewan lain. Dia membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Apa saja contoh tumbuhan hijau? Rumput, terus padi, terus pohon. Ya, pohon. Bisa pohon kelapa, pohon albu, ya albasi bisa. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi memerlukan makhluk hidup lain untuk dimakan. Konsumen ada beberapa macam. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, dan seterusnya. Yang pertama ada konsumen 1. Adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya yang berperan sebagai konsumen adalah hewan herbivora atau omnivora. Nah, konsumen pertama ini makhluk yang paling pertama memakan produsen karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia memakan produsen. Apa saja hewannya yang ada di konsumen 1? Yaitu hewan herbivora dan omnivora. Contohnya apa? Tikus, ya, tikus sebagai konsumen pertama. Selanjutnya, konsumen kedua adalah makhluk hidup yang memakan konsumen pertama. Biasanya yang berperan sebagai konsumen kedua ini adalah hewan karnivora atau omnivora. Nah, tadi konsumen pertamanya yaitu tikus. Tikus dimakan oleh konsumen kedua. Karena konsumen 2 juga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia memakan konsumen pertama. Contoh dari konsumen kedua apa? Ular, yaitu ular contohnya. Selanjutnya ada konsumen 3. Adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Hingga nanti ada lagi kan konsumen ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada yang dinamakan puncak rantai makanan. Biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan yang lainnya. Contohnya di sini apa? Elang. Nah, elang bisa disebut konsumen ketiga, bisa juga disebut konsumen tingkat tinggi. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang telah mati, kemudian mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang digunakan untuk tanaman berfotosintesis. Pengurai ini menguraikan hewan-hewan yang sudah mati, tumbuhan yang sudah mati, sehingga nutrisinya itu masuk lagi ke dalam tanah untuk dijadikan bahan berfotosintesis. Sekarang, klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama ada karnivora, yaitu hewan yang hanya memakan daging. Mereka berburu atau mengonsumsi hewan lain sebagai sumber energi mereka. Karnivora ini tidak makan tumbuhan, jadi mereka hanya memakan daging. Contohnya apa? Singa, terus harimau. Nah, bisa harimau. Yang kedua ada omnivora. Adalah hewan yang memakan berbagai jenis
makanan termasuk tumbuhan dan daging. Mereka memiliki pola makan yang lebih bervariasi. Nah, omnivora ini bisa makan tumbuhan, bisa makan daging. Dia makan berbagai macam makanan. Masuk semua juga ya kalau di omnivora. Jadi makanannya lebih bervariasi. Contohnya apa? Monyet. Nah, kemudian ada lagi hewan herbivora. Adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan. Mereka mengandalkan berbagai jenis tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Nah, ini untuk herbivora dia tidak bisa memakan daging. Dia hanya memakan tumbuhan. Contohnya apa? Rusa, terus kambing, terus kelinci, wah, sapi, banyak ya herbivora. Nah, itu yang makan tumbuhan namanya herbivora. Selanjutnya, dampak interaksi antar makhluk hidup. Nah, dari interaksi tadi dalam rantai makanan ada dampaknya. Apa dampaknya? Yaitu keseimbangan ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Misalnya, pemangsa membantu mengontrol populasi mangsa sehingga tidak terjadi ledakan populasi yang dapat merusak ekosistem. Jadi dalam rantai makanan itu harus seimbang, tidak boleh ada yang lebih unggul, harus seimbang supaya tetap terjaga keseimbangannya. Selanjutnya, aliran energi. Melalui rantai makanan, energi mengalir dari produsen ke berbagai tingkat, yaitu berbagai tingkat konsumen, memastikan bahwa energi matahari yang ditangkap oleh tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh seluruh ekosistem. Aliran energi pertama kali yaitu dari produsen tumbuhan, masuk energinya ke konsumen pertama, terus kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke pengurai lagi, masuk lagi ke dalam tanah, digunakan lagi oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Kemudian daur nutrisi. Di dalam daur nutrisi ada yang namanya dekomposer, yaitu mereka yang menguraikan bahan organik mati, mengembalikan nutrisi ke tanah yang kemudian dapat digunakan kembali oleh produsen untuk berfotosintesis. Jadi dalam daur nutrisi ini hewan-hewan yang mati, terus tumbuhan yang mati, nutrisinya dikembalikan lagi ke dalam tanah oleh dekomposer. Dengan memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, kita dapat lebih memahami dinamika alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidup semua organisme. Nah, ini contoh rantai makanan. Coba ini di mana? Coba. Kalau yang seperti ini di sawah. Produsennya apa? Padi. Produsennya padi. Terus yang makan padi apa? Tikus sebagai konsumen satu. Tikus juga dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Ular kemudian dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Elangnya mati, dimakan oleh pengurai atau diuraikan lagi oleh dekomposer, masuk lagi ke dalam tanah, digunakan lagi nutrisinya oleh padi atau produsen. Selanjutnya, ini contoh rantai makanan lagi. Tadi sama di sawah, tapi ini berbeda hewannya. Yang pertama, produsennya apa? Rumput. Setelah rumput, konsumen pertamanya belalang. Kalau tadi tikus, sekarang belalang. Nah, belalang ternyata dimakan oleh konsumen tingkat kedua, yaitu katak. Iya, dimakan oleh katak. Katak juga ternyata ada lagi di konsumen di atasnya, yaitu ular sebagai konsumen tingkat 3. Ularnya juga dimangsa lagi oleh konsumen tingkat 4. Apa? Elang. Nah, elang ini sebagai konsumen tingkat 4 atau tingkat tingginya ya yang dalam ekosistem sawah. Terus setelah elangnya mati, lalu kemana? Mati
mati diuraikan oleh pengurai. Nutrisinya masuk ke dalam tanah, digunakan lagi oleh rumput. Contoh selanjutnya ada rantai makanan ekosistem laut. Nah, kalau di laut agak berbeda ya. Kalau di darat ada tanah kan, jadi kita ada tumbuhan. Kalau di laut ada yang namanya fitoplankton. Nah, fitoplankton ini adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi mereka membuatnya makanannya sendiri, mereka hidupnya di laut, bentuknya kecil. Nah, fitoplankton ini dimakan lagi oleh zooplankton. Zooplankton adalah organisme kecil juga, sama. Ini bentuknya kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecilnya dimakan oleh ikan besar. Terus di bawahnya ada paus orca di sini sebagai konsumen tingkat tinggi. Paus orca tidak ada lagi yang memakannya. Jadi paus orca ini mati, dilanjutkan oleh pengurai dekomposer supaya diuraikan nutrisinya masuk lagi ke dalam air, digunakan oleh fitoplankton untuk membuat fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Nah, sampai sini sudah paham? Sudah paham? Supaya lebih paham lagi, Bapak akan memutarkan lagu Rantai Makanan. Nih, nanti kalian ikuti ya. Ikuti ya. Ayo kawan, komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Nah, itu dia lagu tentang rantai makanan, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, Bapak minta bantuannya 2 orang, Lutfi dengan Fahri. Coba ke depan. Bapak akan menyajikan ini nih, diagram rantai makanan. Lutfi dengan Fahri coba ke depan. Pegangin. Nah, di sini ada hewan-hewannya nih. Di sini ada hewan-hewannya. Ini ada apa saja? Apa? Elang, terus bakteri pengurai, tikus, terus ular, terus ini padi. Coba di sini ada produsen. Produsennya berarti apa? Padi. Kita tempelkan ya. Jadi produsennya padi. Setelah padi, konsumen satunya apa? Tikus. Kita tempel lagi. Di mana? Di sini. Konsumen 1. Setelah konsumen 1 ada konsumen 2. Apa konsumen 2? Ular. Nah, ini ularnya. Kita tempel lagi. Terus, apa lagi? Konsumen 3. Yang makan ular, elang. Yang makan ular itu elang sebagai konsumen 3. Yang paling bawah apa? Bakteri pengurai.
Nah, ini bakteri pengurangnya di sini. Nah, ini susunan rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada produsen yaitu padi, konsumen tingkat 1 tikus, konsumen tingkat 2 ular, terus elang sebagai konsumen ketiga, kemudian pengurai atau dekomposer. Ya, terima kasih Lutfi sama Fahri, boleh duduk kembali. Simpan dulu ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, supaya lebih paham lagi tentang materi rantai makanan, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok udah dibikin kemarin ya sama Bapak. Kelompok-kelompoknya siapa saja. Nah, nanti kalian akan dikasih lembar tugas. Lembar tugasnya. Bapak namakan dulu kelompok-kelompoknya. Yang pertama ini kelompok tikus, boleh tikus. Kemudian ini kelompok ular. Terus yang satu lagi kelompok elang. Nah, ini tikus, ular, elang. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Terus ini bahan bacaannya. Barangkali tidak mengerti ya. Ini boleh. Bahan bacaannya ini yang ke-3. Boleh. Nah, Bapak akan jelaskan dulu. Langkah kerjanya. Tiap kelompok punya langkah kerja masing-masing ya, berbeda-beda nih. Untuk langkah kerja kelompok tikus, nanti kalian di sini ada lagu rantai makanan. Nadanya sama dengan lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya. Nah, di sini berarti mana di mana padi-padi saya. Nah, terus ke sana ke bawah mengikuti nada mana di mana. Kemudian nanti di bawahnya coba susun rantai makanan berdasarkan lagu yang telah kalian tadi nyanyikan. Ya, coba isi dulu nama kelompoknya. Ya, nanti takutnya lupa ya. Untuk kelompok ular, nih langkah kerjanya. Nah, ini bahan bacanya boleh dibaca. Untuk kelompok 2 atau kelompok ular, kalian yaitu ambil mahkota rantai makanan yang sudah tersedia dan mainkan peran sebagai hewan dalam rantai makanan. Kemudian isilah bagan di bawah ini setelah kalian memerankannya. Jadi kalian akan berperan sebagai hewan dalam rantai makanan. Di atas ini kelompoknya siapa saja namanya, terus peran. Contoh, Aziz sebagai apa, Nijar sebagai apa, ya. Nanti perankan. Nih, Bapak punya mahkota hewannya. Nanti tentukan siapa-siapanya ya oleh kelompoknya. Berarti ada 1 orang sebagai produser. Sebagai produser yang mengarahkan. Coba diisi dulu. Nah, untuk yang ini kelompok elang, coba lihat. Untuk kelompok elang, kalian buatlah rantai makanan dalam aplikasi Canva. Kemudian isilah lingkaran di bawah ini dengan nama hewan pada rantai makanan berdasarkan susunan yang telah kalian buat di Canva. Jadi kalian nanti buat diagram rantai makanan dalam Canva. Kemudian nanti hewan-hewannya isi di bawah ya. Nanti dipresentasikan hasil diagramnya di layar. Bapak ngambil dulu Chromebook-nya.
Nah, ini Chromebooknya untuk kelompok ini. Nah, coba untuk kelompok ini silahkan buat rantai makanan, diagram rantai makanannya di sini ya. Terus itu yang lainnya coba isi nanti peran-perannya yang ada di Canva ya. Di Canva dituliskan lagi di LKPD ya. Coba yang ini. Kita latihan dulu. Lagunya ingat mana di mana anak kambing saya? Coba 1, 2, 3. Mana di mana tadi saya. Terus? Adik-adik saya bermakan sama tikus. Nah, tikus. Terus? Mana di mana Ya. tikus itu. Tikus itu dimakan sama ular. 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 Dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk Bagi tanaman padi. Terus? Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Ya. Nanti kalau sudah paham hewan-hewan yang ada di dalam lagu rantai makanan tadi masukkan ke dalam bagannya ya, ke dalam diagramnya di bawah. Terus yang ini kelompok ular. Sudah ditentukan siapa-siapanya? Sutradaranya siapa? Ajis. Oke, boleh Ajis ke sini. Kita latihan dulu. Kita latihan Ajis ya. Coba yang lainnya di sini berdiri. Yang lainnya berdiri. Ajis. Yang berperan sebagai produsen di sana dulu, Nanti dulu ya. Yang peran sebagai produsen siapa? Nijar sebagai padi. Padinya ke sini coba. Berperan sebagai padi gimana? Ya, boleh gitu. Siap. Kemudian yang berperan sebagai konsumen pertama apa? Faisal sebagai tikus. Coba Faisal, tikus gimana? Ya, bagus. Terus tikus dimakan oleh? Iya, betul. Luar leor ya. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian apa lagi? Agung sebagai elang. Elang makan ular, ya dimakan. Nah, elangnya mati, semuanya juga mati. Nanti ada dekomposer semuanya mati ini. Nah, hewan-hewan yang mati ini nanti akan diuraikan oleh dekomposer untuk menjadi bahan pupuk untuk tumbuhan. Boleh kembali lagi ke kursinya. Coba yang ini coba isi ya. Isi namanya, terus susunan-susunannya. Kalau belum tahu, silahkan bertanya. Pi, bisa Pi? Ya, teruskan Pi. Sip. Lanjutkan Pi. Ya, terus. Lanjutkan. Produsennya apa itu? Nah, Bapak lihat dulu. Sini berarti ya. Mana? Oh ini. Produsennya padi. Terus konsumen pertamanya apa? Oh, belalang. Bisa nyari belalangnya bisa. Kalian tinggal masuk ke kotak pencarian di elemen kotak pencarian, nanti lihat ketikan belalang, pilih yang grafis ya. Ya, grafis. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini bagus. Oke, lanjutkan ya. Udah diisi? Nah, kalau susunannya lihat ke Lutfi ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya, silakan.
Ada yang sudah siap untuk presentasi? Udah siap? Udah siap, boleh. Karena ada yang udah siap untuk presentasi, silakan untuk kelompok tikus. Boleh presentasi. Kelompok tikus. Yang lainnya coba ke sini. Coba ke sini. Coba yang lainnya lihat ke sini, ke depan. Teman-teman kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya. Sok salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Juru bicaranya siapa ini? Boleh ya? Pegangin aja ke ini nih. Kami dari kelompok tikus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, kelompok kami. Kelompok ini lagu ya? Dari lagu nanti dibuat susunan rantai makanan. Nah, Bapak putar dulu lagunya ya. Lagunya. Nah. Udah, sana, siap. Siap. Perhatikan yang lainnya, perhatikan. Mana di mana Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ya, dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Ya. Lihat dulu. Nah, itu dia lagu rantai makanan yang nadanya lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya. Nah, dari lagu tersebut coba masukkan ke dalam susunan rantai makanan. Tadi yang menjadi produsennya apa? Coba. Padi. Itu pakai ininya. Dekat aja sini. Nah, di sini. Nah, boleh sana. Padi. Terus konsumen satunya apa? Tikus. Konsumen duanya? Ular. Konsumen tiga? Elang. Konsumen empat? Pengurai. Oh, berarti sudah elang, tidak ada lagi yang memakan elang. Elangnya mati dan diuraikan oleh pengurai untuk dijadikan nutrisi sebagai bahan fotosintesis. Nah, coba kalian ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Ada? Lutfi mau bertanya? Boleh. Mana mic-nya, Mbak? Boleh. Apa yang ditanyakan? Apa yang terjadi jika populasi tikus tidak terkendali? Apa yang akan terjadi jika populasi tikus tidak terkendali? Apa? Coba. Maka populasi padi akan berkurang dan akan mengalami gagal panen. Nah, betul sekali. Jika populasi tikus tidak terkendali, berarti nanti tikus-tikusnya akan makan tanaman padi. Padi petani akan rusak, habis dimakan oleh tikus. Jadilah gagal panen. Wih, luar biasa untuk kelompok ini kelompok tikus. Kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok tikus. Selanjutnya kelompok ular. Silahkan maju kelompok ular. Di dalam, Pak. Ya, ular ke sana, ke sini dulu. Boleh ini dulu. Sebelah sana. Ayo. Sebelah sana. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum dulu. Sok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba. Kami dari kelompok kelompok elang. Bukan elang. Kelompok ular akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, untuk kelompok ular ini kalian akan bermain peran. Nah, di sini karena banyak ya, ada yang berperan sebagai sutradara, yang lainnya sebagai komponen yang ada di dalam rantai makanan. Yang lainnya ke sana dulu, nanti dipanggil oleh sutradaranya nih. Oke, Ajis. Siapa yang berperan sebagai produsennya siapa? Nijar, boleh Nijar ke depan dulu Nijar. Nah, Nijar berperan sebagai Padi. Coba Padi seperti apa Padi? Nah, gitu. Padi bergoyang-goyang terkena angin. Terus Padi dimakan tikus. Nah, Faisal sebagai tikus. Padi dimakan tikus. Terus siapa lagi? Konsumen kedua siapa? Ajam berperan sebagai konsumen kedua yaitu ular. Lanjut lagi apa? Yo. Agung sebagai elang. Ya, elang makan ular. Ya, elang makan ular. Elang setelah makan ular kan elang tidak ada lagi pemangsa di atasnya. Elangnya mati. Terus apalagi? Ada dekomposer atau pengurai, semuanya mati. Semuanya mati. Nanti diuraikan oleh dekomposer. Ya, bagus sekali. Berdiri dulu. Nah, ini hasil presentasi kelompok ular. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada? Oh, boleh Tia. Apa Tia? Apa yang terjadi dengan rantai makanan jika padi kekeringan? Apa yang terjadi dengan rantai makanan jika padi kekeringan? Apa yang akan terjadi? Padina teh kekeringan, berarti padina punah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan tikus? Ular, elang tidak dapat bertahan hidup karena sumber makanan mereka yaitu yang pertama kan produsen. Produsen adalah sumber makanan yang paling utama. Kalau produsennya tidak ada, yang lainnya juga tidak akan bisa bertahan. Ya, kasih tepuk salut dulu. Ayo tepuk salut. Salut. Ya, salam dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok ular. Selanjutnya, awas jatuh. Hati-hati itu. Selanjutnya kelompok elang. Nah, coba maju kelompok elangnya, maju. Kita kelompok elang. Nah, ini kelompok elang tugasnya yaitu membuat diagram rantai makanan menggunakan aplikasi Canva. Coba. Bapak tampilin dulu ya ke layar. Sebentar dulu. Pegang dulu Pi ya. Nah, dekat aja nanti. Sebentar. Perhatikan, yang lainnya perhatikan ke depan. Nah, ini dia. Wah, bagus sekali ternyata ya. Ini hasil kerja kelompok elang. Ada internetnya tidak ini? Bentar ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau kelihatan, alhamdulillah kalau kelihatan. Sebentar, ini ke internetnya rada gangguan. Tapi ini udah kelihatan kan ya? Segini juga. Nah, ini rantai makanan yang dibuat oleh kelompok elang. Coba Lutfi presentasikan.
Assalamualaikum dulu. Semuanya assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kami dari Kami dari kelompok Lang akan mempresentasikan Hah? hasil dari kelompok kami. Coba di bagian yang kalian buat, yang menjadi produsen apa? Apa coba Padi. itu? Padi. Terus yang menjadi konsumen pertamanya apa? Belalang. Belalang. Setelah belalang apa lagi? Katak. Katak. Belalang dimakan katak. Setelah itu kataknya dimakan Ular. ular kemudian dimakan elangnya mati. Terus diuraikan oleh bakti pengurai, dimanfaatkan lagi oleh padi. Nah, coba ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Ada? Ajam mau bertanya apa Ajam? Boleh. Apa yang terjadi jika belalang tumbuh besar? Berarti bukan besar, berarti tumbuh pesat mungkin ya. Nah, ya. Apa yang terjadi jika belalang tumbuh pesat? Jadi maksudnya gini mungkin. Belalangnya ini tidak terkontrol. Pertumbuhannya jadi banyak. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Coba, Pi, tahu nggak Pi? Perwakilan. Padi akan habis dan akan merugikan petani. Padinya akan habis dan akan merugikan petani. Iya. Karena kalau belalangnya makan padi, nanti padinya habis dimakan belalang. Nanti petaninya jadi rugi. Kasih tepuk salut untuk kelompok Lang. Tepuk salut. Salut. Salam dulu. Assalamualaikum. Silakan duduk kembali. Wah, keren-keren nih. Udah bisa bikin diagram menggunakan Canva. Nah, sekarang Bapak bertanya dulu, adakah yang masih belum paham dengan materi yang Bapak ajarkan? Tidak. Semuanya sudah paham? Jika ada yang masih diragukan, wah ini Bapak saya belum tahu, tanyakan aja ke Bapak ya. Nah, Bapak sudah membuat soal evaluasi. Sekarang coba keluarkan handphonenya. Yang tidak membawa handphone menggunakan Chromebook. Ayo fokus dulu. Kerjakan soal evaluasi. Ada yang tidak membawa Chromebook ya? Tidak membawa handphone. Nih, menggunakan Chromebook. Perhatikan dulu. Bapak sudah, jangan dulu dimulai ya. Nanti Bapak kasih tahu, dihitung. Bapak sudah membuat soal evaluasinya. Untuk yang membawa handphone, soal dan link sudah Bapak share di grup. Nah, untuk yang tidak membawa handphone, Bapak sudah share di email. Coba cek dulu, sudah ada di grup? Kalau sudah ada, nih yang belum ada, cek di email. Boleh mulai masuk. 1, 2, 3, boleh masuk. Kerjakan, jangan tengok kanan kiri, isi dengan benar, jangan nyontek ya. Sok.
Semuanya bisa ngakses? Bisa, ya syukur kalau bisa. Saya kerjakan. Sebelumnya Bapak mau berpesan dulu, karena kalian suka menggunakan handphone, gadget. Nah, Bapak berpesan bijak-bijaklah dalam menggunakan gadget ya. Gunakanlah gadget itu perangkat elektronik seperti HP, komputer. Nah, itu pergunakanlah dengan bijak. Gunakanlah untuk belajar, jangan untuk main-main terus ya. Bapak lihat apakah sudah semuanya mengerjakan? Wah. Oke. Nah. Wah, lumayan nilainya udah bagus-bagus nih. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Coba sok kerjain dulu. Bisa? Yang belum? Coba kerjain dulu, sok. Kerjakan. Yang tidak membawa, boleh bergantian menggunakan Chromebook ya. Yang tidak membawa handphone, silakan bergantian dengan temannya yang membawa Chromebook. Yuk. Cok, masuk. Kerjakan mandiri ya, jangan lihat kanan kiri, kerjakan mandiri. Ya, kerjakannya mandiri ya. Ya, kerjakan mandiri. Ya, di bawah aja, di bawah. Boleh di bawah. Kerjakan masing-masing ya, jangan lihat kanan kiri. Bisa? Jangan lihat orang lain. Ayo, bekerja sendiri. Jangan lihat orang lain. Biar gak ada kelihatan sama temennya. Sembunyikan aja di bawah boleh. Nah, di bawah boleh, boleh di bawah. Bisa, bisa. Sok, kerjakan. Itu ada 10 soal. Yuk. Ya udah soal boleh disubmit, yang belum lanjutkan dulu ya. Isi semuanya. Sudah? Sudah. Submit semuanya. Oh, sudah submit. Oh iya Bapak perlihatkan kalau sudah submit. Sudah submit? Sudah. Oh iya, ini nah nilai kalian nih. Rata-rata 70 100, udah lumayan bagus ya. Berarti kalian sudah memahami materi yang telah Bapak ajarkan.
Nah, sekarang coba biar lebih bersemangat lagi. Coba tepuk semangat. Nah. Ya, masih semangat masih? Masih. Semuanya berdiri. Coba berdiri semuanya biar badannya menjadi rileks, tidak tegang. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Semuanya lihat ke depan, ke Bapak, ke sini. Sudah lihat ke depan? Nah, kita main tepuk-tepukan. Masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih ingat? Tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Prok 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 prok. Nah, itu tepuk 4. Tepuk 5. Ya, prok 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 prok. Tepuk 5 2 kali. Ya, 1 kali lagi. Tepuk 5 3 kali. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, duduk kembali, duduk kembali. Setelah belajar hari ini, Bapak ingin merefleksikan kepada kalian. Nah, coba kalian refleksikan hasil belajar hari ini. Bapak akan membagikan sticky note. Kalian isi apa ya? Perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Handphonenya simpan dulu di kolong bangku ya, di bawah bangku dulu. Ya, handphonenya. Nanti lagi digunakannya. Kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Siapa yang belum? 3. Udah. Nami kasih nama, kasih refleksinya. Senang, bersemangat, mendapatkan ilmu. Coba apa aja sok refleksi kalian setelah pembelajaran kali ini. Ada yang sudah? Yang sudah boleh ditempelkan sticky note-nya di layar. Coba. Bisa. Nah, boleh di sana. Siap. Duduk kalau sudah duduk. Boleh ke sana tuh. Ya, muter. Takut kena kabel. Boleh ke sana muter. Boleh sih. Awas, Kadek. Awas, hati-hati. Sudah semua? Coba. Awas. Sudah semua ya? Nah, ini perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini atau refleksi kalian. Sangat senang dan bersemangat. Luar biasa, sangat senang dan seru. Wah, coplok. Copot ya. Senang, gembira, bangga. Selain kalian senang dalam pembelajaran hari ini, nilai kalian juga luar biasa. Berarti kalian bisa menerima atau mencerna materi yang telah Bapak sampaikan. Nah,
untuk kalian nanti di rumah, coba di sini dekat rumahnya ada yang mempunyai kebun? Ada? Ada kebun. Terus sawah? Ada sawah? Sawah, terus sungai. Pokoknya kalian perhatikan di sekeliling kalian ada ekosistem apa. Terus kalian nanti lihat hewan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Buatlah rantai makanannya. Buat bagan seperti tadi di itu yang ada di layar, buat ya, buat bagannya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang piramida makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, Bapak apresiasi mengucapkan hebat karena kalian sudah bisa menerima pelajaran hari ini dan nilainya juga bagus. Nah, sekarang untuk apa ya namanya? Meningkatkan kecintaan kita terhadap budaya yang ada di Indonesia, kita bernyanyi dulu. Gak apa-apa lah jatuh, gak apa-apa. Kita menyanyikan lagu daerah kita yang ada yang tahu Manuk Dadali? Ada? Ada yang tahu Manuk Dadali? Coba berdiri. Coba semuanya berdiri. Kita bernyanyi dulu Manuk Dadali. Oh, gak apa-apa ada itunya. Oke. Manuk Dadali ya. Siap. Kapung luhur jauh penjangjangna ikuti kukuna ranggoa trejeng pamatuk nangelu ngapak mega barihi bermatarik nyuruh. Ikuti saha anu bisa ya gandang jempel tentang kaya bandingan dipika gimir dipika serapku sasama kaya karempan kasieun leber wawanena Dali Manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia Jaya Manuk Dadali pantakon sarana resepna hiji sakabena hirup saeunya cara pahit silih pikanya angke ini mati Manuk Dadali siloka sinatria Indonesia. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, itu lagu Manuk Dadali daerah Jawa Barat ya. Dipopulerkannya di daerah Jawa Barat. Nah, karena pembelajaran hari ini telah usai, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tri inna insana fi husri illa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisab subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sekarang sudah, silahkan kalian kalau mau istirahat boleh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.